Iya, kita hitung 1, 2, 3. Luar biasa. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Senin 8 Desember 2025. Gubernur Gusnar Ismail melakukan groundbreaking percetakan sawah di daerah perbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Gusnar Ismail juga bertemu langsung dengan masyarakat penerima bantuan ternak sapi di 2 desa, yakni Desa Omayua, Kecamatan Randangan, dan juga Desa Dulomi, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, saya Jeffrey Potabuga, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan langsung rangkaian kegiatan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail yang kemarin Senin 8 Desember 2025 melakukan pemantauan 3 agenda besar pembangunan sektor pangan di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Agenda pertama berlangsung di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Di lokasi ini, pemerintah provinsi mulai mengerjakan tahap awal percetakan sawah seluas 1.000 hektar dari total target 5.642 hektar. Area yang dibuka hari ini merupakan lahan dengan desain teknis dan data perencanaan yang sudah lengkap sehingga bisa langsung dikerjakan di lapangan. Dari pantauan kami, Gubernur tiba pagi hari dan langsung melihat proses groundbreaking di areal yang telah disiapkan. Ia didampingi Bupati Pohuwato Saiful Buinga serta Danrem 133 Brigjen TNI Hardo Sihotang. Seluruh alat berat sudah beroperasi dan pekerja lapangan sudah mulai menggarap bagian awal proses pembukaan lahan. Pemerintah menargetkan pengerjaan tahap pertama ini selesai dalam 33 hari dengan menggunakan dana dari APBN senilai 28,3 miliar. Jika seluruh tahapan rampung dan air irigasi bendungan Randangan mengalir stabil, areal tanam di Gorontalo diproyeksikan meningkat signifikan. Selesai dari lokasi percetakan sawah, rombongan gubernur menuju ke Desa Omayua dan Desa Dulomi di Kecamatan Randangan dan Patilanggio. Di 2 desa ini, gubernur bertemu langsung dengan masyarakat penerima bantuan ternak sapi, di mana pemerintah menyalurkan total 793 ekor sapi yang dibagikan kepada kelompok peternak. Di lapangan, gubernur memeriksa kondisi sapi yang sudah diterima masyarakat. Ia memastikan seluruh bantuan berada di tangan kelompok penerima dan dalam keadaan sehat. Beberapa peternak terlihat menunjukkan kondisi sapinya. Bantuan ternak ini diharapkan menjadi penguat ekonomi masyarakat melalui proses pengembangbiakan ke depan. Setelah meninjau penyaluran ternak, agenda gubernur berlanjut di Kabupaten Gorontalo. Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah gudang PT Bisi Internasional Tbk di wilayah Pulbala. Di tempat ini disiapkan benih jagung yang akan didistribusikan kepada petani. Data yang diterima di lokasi menunjukkan total ketersediaan sekitar 481 ton untuk kebutuhan 33.000 hektar. Sementara yang telah tersimpan di gudang mencapai 135 ton. Dari jumlah itu, 105 ton dialokasikan untuk Kabupaten Gorontalo dan 30 ton untuk Kabupaten Bonegolango. Sebagian benih sudah siap didistribusikan dan sisanya masih menunggu proses pembongkaran serta uji daya tumbuh dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Gubernur terlihat meninjau isi kontainer, memeriksa label benih, dan memastikan proses pendistribusian berjalan lancar agar petani bisa memanfaatkan momentum musim hujan yang masih tersisa. Pihak perusahaan juga menyiapkan tahap pengiriman agar kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. Bahkan kegiatan hari ini menjadi upaya pemerintah provinsi dalam memastikan ketersediaan mulai dari lahan tanam, bantuan peternakan hingga benih jagung yang siap digunakan para petani. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Gorontalo, kembali ke studio Alinda. Yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo, yaitu pencetakan sawah seluas 5.642 hektar
dengan nilai anggaran kurang lebih 207 miliar. Sebuah angka yang besar bagi daerah ketika daerah dipotong anggarannya. Kita ini mengalami pemotongan anggaran, seluruh daerah di Indonesia mengalami pemotongan anggaran. Alhamdulillah, Bapak Menteri Pertanian secara berturut-turut, bahkan saya bisa katakan pada Andreas, simultan memberikan alokasi anggaran ke Gorontalo. Mulai dari traktor John Deere kurang lebih 58 buah. Itu pertemuannya seperti cerita Pak Bupati tadi, di bulan Mei pagi-pagi langsung diputuskan sudah, kalau begitu kirim John Deere 58 buah ke Provinsi Gorontalo pagi-pagi untuk mencari atau untuk mengolah tanah untuk tanaman jagung. Itu 58 John Deere kali 400 juta, nah, cukup lumayan. Kemudian berdiskusi menyentuhlah pencetakan sawah. Ya sudah, kalau begitu Pak Dirjen, masih berapa duitnya pencetakan sawah? Pak Dirjen takut-takut mau bilang, tapi saya dengar bunyinya triliun. Saya dengar 4 triliun itu. Sudah, kalau begitu 500.000 hektar untuk Kabupaten Pohuwato. 5.000 hektar untuk Kabupaten Pohuwato. Di sana ada bendungan, saya tahu katanya, ada bendungan rendangan yang harus dicetak lagi sama. Ya sudah, 5.000 hektar, ya dapat lagi kita kurang lebih 200. Ya. Dengan adanya pencetakan sawah ini, apa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, Pak? Yang pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah sudah tentunya perluasan areal tanah. Perlu saya sampaikan, di Provinsi Gorontalo sekarang luas areal tanam padi sawah irigasi ya 25.000 hektar, masih relatif kecil. Insya Allah kalau ketambahan 5.000 hektar lagi, maka dia menjadi 30.000 hektar. Nah, setelah itu kita akan atur lagi musim tanamnya. Kalau lahan irigasi begini, musim tanamnya minimal 2 kali setahun. Kita bisa bikin 3 kali setahun, karena dia ada air. Nah, oleh sebab itu, maka ini kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi padi sawah. Ini manfaatnya. Pak, apa alasan memilih Kabupaten Pohuwato sebagai percetakan sawah, Pak? Karena di sini terdapat sebuah bendungan yang cukup besar, sungai yang membendung Sungai Rendangan, dan itu sudah selesai kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Nah, sekarang airnya kita manfaatkan. Target selesainya pencetakan sawah ini, Pak? Ini bertahap ya. Yang sekarang sudah siap SID-nya, sudah siap desainnya, itu kurang lebih 1.000 hektar. Nah, 1.000 hektar ini akan diselesaikan dalam waktu kurang lebih berapa bulan? 23 hari ya? 33 hari, kurang lebih 1 bulan, sambil menunggu SID yang lain lagi, sampai dia mencapai 5.642 hektar. Anggarannya kurang lebih 200 sampai 207 miliar. Oke? Ya, siap, Pak. Apa atensi Bapak ke depan, Pak, setelah percetakan sawah ini, Pak? Ya, sudah tentunya pertama jaringan irigasi akan kita pelihara terus agar supaya pengairan ke sawah ini juga berlangsung terus. Kemudian kita ingin mengembangkan benih-benih padi sawah yang lebih bermutu lagi sehingga produksinya bisa meningkat. Dan yang ketiga, ini yang penting, jalur distribusi pupuk itu harus kita amankan agar supaya pupuk diterima di tingkat petani tepat waktu, tepat jumlah, ya, dan tepat. Lanjut Pak Dandre, yang sebagai penanggung jawab daripada. Nanti ketemu saya di lapangan akan sering, tenang saja. Oke. Ya. Ya. 481 ton ya, untuk 33.000 hektar ya, petani di Gorontalo.
Dan ini di sini di Jarum Pokpan ini ada kurang lebih 135.000 ton. 135 ton ya. Untuk dibagikan nanti kepada para petani di Kabupaten Gorontalo dan Bonebolang. Saya berharap ini segera bisa diproses, kemudian langsung dibagikan kepada para petani. Ada syarat khusus tidak Pak untuk diserahkan ke petani? Tidak ada, karena ini berdasarkan CPCL dari petani, ya. CPCL dari petani itu ya petani sendiri yang isi dan difasilitasi oleh pertanian bahwa dia butuh ini termasuk benih ini. Sejauh ini Pak, apa tantangan yang dihadapi Pak dalam pendistribusian jagung ini Pak? Saya kira nggak ada hambatannya ya, tinggal soal kecepatan saja. Makanya tadi saya beritahu ke area manajer Jarum Pokpan untuk segera minta BPSB untuk menguji daya tumbuh daripada benih ini. Kalau dia sudah memenuhi syarat, itu segera dibagikan. Di situ aja lambat. Karena di sini sudah ada jaringan-jaringan yang akan mempercepat itu pembagian. Distributornya di lapangan bekerja cepat itu. Jadi tepat waktu insya Allah sampai di lapangan. Ya mudah-mudahan itu segera bisa tercapai karena kita masih mengejar sisa musim hujan yang sementara berlangsung sekarang. Kalau itu jadi maka areal pertanaman jagung di Gorontalo akan semakin luas lagi. Oke. Ya, Pak, tanggapannya soal peninjauan ternak Pak, sapi. Sapi, ya. Jadi sapi itu sudah berada di tangan petani, kelompok peternak, dan saya lihat tadi sehat walafiat sapinya. Dan itu kalau dalam umur yang seperti tadi itu mungkin 1 tahun ke depan baru kita bisa lakukan inseminasi buatan, agar supaya dia segera bunting ya, menghasilkan anaknya dan itu akan berkembang lagi. Ada berapa banyak Pak menerima manfaat Pak? Ada kurang lebih 793 orang masing-masing dapat satu. Oke. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.